Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Untuk hari ini kita akan membahas cara kita mengaplikasikan melatih diri ke dalam kehidupan kita. Tapi sebelum saya mulai, mari kita recap briefly yang dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kita membahas untuk menjadi orang baik, kita harus melatih diri. Orang baik itu ada 4 ciri khas, yaitu pikirannya benar, kontrol perasaan, keinginannya baik, mereka penuh dengan keinginan baik, dan melakukan kebaikan dari biasa menjadi natural. Inilah 4 ciri khasnya orang baik. Dan kenapa kita perlu menjadi orang baik? Karena dengan 4 ciri khas orang baik ini, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu ketenangan dan kedamaian batin. Oke, nah untuk menjadi orang baik, kita perlu melatih diri. Ada 3 hal. Supaya kita bisa pikirannya benar dan kontrol perasaan, kita melatih pikiran kita penuh dengan kesadaran. Dari sini ada 3 hal. Untuk bisa penuh dengan kesadaran, kita harus netral. Dan kedua, mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga, memilih keputusan sesuai dengan jalan kebenaran. Atau di sini TMK 5P. Nah, habis itu kita melatih hati kita penuh dengan cinta. Cara kita melatihnya bagaimana? Itu dengan cinta kasih, bersyukur, sama yang ketiga, hati nurani. Oke? Karena kenapa? Dengan hati penuh dengan cinta, kita memenuhi satu syarat yang orang baik, yaitu penuh dengan keinginan baik. Nah, untuk yang ketiga, yaitu membuat kebaikan dari kebiasaan menjadi natural, itu apa? Kita melatih tindakan kita penuh dengan keberanian. Cara kita supaya bisa berani, meningkatkan keberanian kita, itu yang satu, kita butuh sumber yang cukup kuat. Oke, sumber yang terdiri dari cinta kita itu, apakah dari cinta kasih, bersyukur, atau hati nurani. Terus yang kedua itu adalah ilmu dan kemampuan. Makin banyak ilmu, membuat kemampuan kita meningkat. Kemampuan kita meningkat, kita lebih berani untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah kita berikhtiar. Jadi kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sukses dan tuntas. Nah, itu maksudnya berikhtiar. Jadi, dengan melatih diri 3 hal ini, cara kita mengaplikasikan di dalam kehidupan itu bagaimana? Oke, karena ini kan sangat luas ya, sangat general. Jadi, banyak contoh. Jadi, saya kasih beberapa contoh yang dari skala kecil sehingga skala besar, dan mungkin dari penonton bisa menambah di dalam komentar jika kalian merasa itu melatih diri bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kalian. Oke? Nah, contoh yang pertama itu apa? Dari skala kecil, yaitu dari mungkin diri sendiri. Untuk waktu saat kita melakukan sesuatu, kita mengkontrol emosi. Mungkin karena ada tekanan, jadi supaya kita bisa menghandle tekanan itu bagaimana? Oke, dari sini kita harus tahu. Kalau kita stres, maka kita menderita. Jadi pikiran yang benar itu adalah cara kita keluar dari stres ini supaya kita tetap tenang. Nah, jika kita ada keinginan untuk keluar dari stres, berarti pikiran kita udah benar, karena kita udah sadar bahwa stres ini membuat kita tidak tenang, yaitu menderita. Jadi supaya kita tidak stres, yang satu, itu kita harus netral dulu. Jadi, kita melihat dengan apa adanya. Contohnya, kita mungkin lagi ada ujian. Nah, ujiannya itu besok. Dan saya belum selesai belajar sehingga saya ready gitu loh, pede gitu. Ya jangan stres gitu, kita netral. Jadi dalam waktu ini, apa saja yang kita belum belajar, kita memakai waktu sisanya untuk belajar. Kayak gitu. Contohnya sih seperti itu ya. Jadi kita netral, kita melihat. Jadi kita cari informasi. Informasi supaya kita bisa mendapatkan objektifnya, informasinya apa aja. Oke, saya masih ada sisa waktu sekitar mungkin 8 jam untuk belajar. Dan waktu 8 jam, saya harus selesaikan bab-babnya berapa. Oke, berarti mungkin contoh ada 4 bab yang belum selesai. Berarti dalam 8 jam, satu bab ini memakai 1,5 jam, satu bab ini 1,5 jam dengan setengah jam untuk istirahat. Contohnya sih seperti itu. Oke, kayak gitu. Bisa jadi ada mungkin presentasi. Hari besoknya itu perlu presentasi, deadline-nya cukup singkat. Jadi gimana? Netralkan dulu, oke? Jangan stres, netral, kontrollah perasaan Anda dengan netralkan, kita melihat dengan apa adanya. Oke, sisa deadline itu mungkin 2-3 hari kemudian, dan sisa yang kita harus lakukannya itu apa aja untuk bisa selesaikan presentasi tersebut. Oke, jadi mengumpulkan informasi, habis itu memakai
pilihan. Kita memilih caranya gimana. Salah satunya milihnya itu memilih untuk tidak stres. Oke. Kenapa memilih untuk tidak stres? Itu karena berdasarkan apa? Harus ada sumber yang kuat, yaitu hati penuh dengan cinta. Cinta kasih. Kita cinta terhadap diri sendiri untuk tidak masuk ke titik penderitaan, yaitu stres. Karena ada sumber ini, maka kita memakai kemampuan kita, ilmu yang ada, informasi yang ada untuk keluar dari stres. Ilmu itu seperti apa? Bisa aja tentang, mungkin contohnya ya, kamu pernah ingat ada sebuah motivator atau guru atau teman yang bilang, oh nggak usah stres, kayak gitu. Yang penting kamu lakukan saja. Dengan kata-kata ini, itu menambah ilmu kamu untuk tidak stres, karena kamu mendapatkan informasi ini. Kayak gitu. Jadi kamu gali informasi yang ada, itu udah menjadi skill untuk kamu bisa memanage stresnya kamu. Dan kamu berikhtiar. Kamu beranikan diri untuk tidak stres. Ini salah satu contoh untuk mengkontrol perasaan kita, mengkontrol stres kita, mengkontrol perasaan yang tidak bahagia. Dan ini berlaku kepada perasaan lain seperti kekhawatiran, kesedihan, sebel, anger, hate. Itu juga termasuk di dalam. Oke. Nah, kalau perasaan bahagia itu seperti apa? Itu juga termasuk di dalam. Karena kita tahu perasaan bahagia jika tidak dikontrolkan itu menjadi menderita, karena itu menjadi kebahagiaan yang palsu. Oke. Ini hubungan dengan kemelekatan yang nanti di video kedepannya saya akan bahas. Oke. Jadi secara singkat kita sadar bahwa saya terlalu senang nih, saya ketagihan, contohnya seperti itu ya, dan saya pengen keluar dari ketagihan ini. Untuk bisa keluar kamu harus sadar. Dengan caranya untuk sadar, kita netral. Kita netral dengan apa adanya. Dengan situasi sekarang, saya ketagihan dengan contohnya main game. Sehingga saya tidak bisa makan, saya sering berantem sama keluarga saya, segala macam, demi bisa main game ini. Berarti saya memakai informasi yang ada, cari tahulah. Saya saat ini belum tahu cara keluar dari ketagihan ini. Berarti saya cari tahu lah. Mungkin bisa aja cek internet, tanya ke teman, ke guru, ke siapa-siapa. Kayak gitu. Untuk, oh ternyata caranya begitu ya untuk keluar dari ketagihannya. Oke, terus habis itu, karena kamu udah ada cukup dengan cinta kasih terhadap diri sendiri, maka kamu cukup sumber yang kuat untuk melakukannya dan berikhtiar. Kayak gitu. Informasi yang ada di dalam pikiran itu bisa aja menjadi ilmu-ilmu untuk melakukannya, untuk lebih berani gitu. Nah, ini yang skala kecil. Skala yang lebih besarnya lagi, one step forward, itu hubungannya dengan orang lain. Kayak contoh, kamu melihat ada orang ngomong, contohnya ya, oh kamu kurang pinter nih. Muncullah perasaan kesel. Kayak gitu. Karena kita tahu perasaan kesel ini membuat kita tidak tenang, maka masuk ke titik penderitaan, kita mengkontrol perasaan kesel ini supaya kita tidak marahin orang itu atau katain balik kepada orang itu demi kebaikan orang lain. Maka saya mengkontrol diri untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang melukai orang itu. Caranya gimana? Ya seperti the same thing, netral. Sadar, kita netral. Jangan gitu cepat menerima perasaan kesel ini. Kita lepas dari perasaan kesel ini, jadi kita netral, oke? Kita akuin, kita sadar, bukan akuin, sorry, kita sadar bahwa ada perasaan kesel ini muncul, oke? Dan kita tahu kalau perasaan kesel ini membuat kita masuk ke titik penderitaan. Jika kita tidak kontrol, maka dengan cinta kasih terhadap orang itu, kita juga cinta kasih terhadap diri kita sendiri, oke? Jadi ada sumber yang kuat, dengan ilmu yang kita ada, untuk tahu cara mengkontrol, kita lakukanlah. Ini untuk sumber-sumber yang cinta kasih. Kalau contoh bersyukur itu apa? Kayak contoh ada orang yang menolong kita. Oke, karena ada orang yang menolong kita ada sumber yang kuat yang bersyukur, kita bantu dia pada saat orang itu lagi susah. Oke, atau karena dia menolong kita bagikanlah nolongnya ini kepada orang lain. Karena kamu bersyukur. Kamu udah di dalam posisi yang susah, ada orang yang bantu. Terus kamu lihat, ada orang yang susah, dan kamu ingat, kamu pernah di posisi orang yang susah itu. Karena bersyukur, itulah menjadi kamu punya sumber untuk membantu orang itu. Tetapi, cara membantu orang itu secara efektif bagaimana? Itulah membutuhkan kesadaran yang penuh di dalam pikiran. Jadi kita netral dulu,
Jadi orang itu butuh bantuan. Tapi jangan karena, merasa bersyukur saya pengen bantu nih. Kita netral dulu. Oke, kita analisa. Dia butuh bantuannya di mana? Carilah informasi. Oke, kita cari informasi. Habis itu kita membuat keputusan. Oke, menurut saya caranya ini lebih efektif. Oke, dan lakukanlah. Berikhtiar dan melakukanlah. Oke, ini dari sisi membantu. Kalau dari sisi contoh nih keluarga, itu pun juga sama. Orang tua sayang kepada kita. Terus kita melihat sebagai anak, orang tuanya lagi susah. Kita ingin membuat kehidupan orang tuanya lebih bagus karena kita bersyukur kepada orang tua itu. Jadi kita mencarilah kerjaan supaya dapat income untuk membiayai kehidupan seluruh keluarga. Nah, ini butuh apa? Butuh netral juga. Jangan karena, aduh gawat nih, saya nggak ada lowongan kerja lagi kecil, dikit. Aduh, saya juga nggak tahu nih mau kerja apa nih. Saya nggak ada skill ini, skill itu, saya harus lakukan apa. Jangan stres, netralkan dulu, kumpulkan informasi. Sekarang sosmed gitu luas, internet gitu sangat accessible, oke. Cari tahulah informasi yang menurut kamu bisa lebih cenderung kepada pekerjaan itu. Jika memang skill-nya kurang, itu pun juga harus netral. Sadarkan, mengakui bahwa skill kamu masih kurang. Jadi, demi meningkatkan standard of living-nya keluarga, kita berikhtiar untuk menambah informasi kita berikhtiar untuk menambah ilmu-ilmu dan kemampuan kita. Sehingga kita ada skill untuk masuk ke pekerjaan ataupun membuat pekerjaan dan mendapatkan income. Oke, ini berdasarkan bersyukur, berdasarkan cinta kasih. Kalau hati nurani itu seperti apa? Ya, is actually about the same. Hati nurani itu can be anything. Kan hati nurani kan intinya itu salah. Yaitu contohnya membohongi orang. Membohongi orang itu salah. Walaupun orang itu belum pernah membantu kamu, dia nggak pernah lakukan apapun. Tapi kamu ada kepikiran untuk membohongi dia. Dan karena pikirannya benar, kamu merasa bohongin itu salah. Itu tidak termasuk ke dalam hati nurani kita. Nah, kayak gitu. Justru itu kamu berikhtiar untuk kontrol perasaan kamu dan tidak melakukan kebohongan terhadap orang tersebut. Contohnya seperti itu. Oke, next. Kita melihat skala yang lebih besar lagi. Ini hubungannya sama pekerjaan apa aja. Oke, contoh nih ya. Contoh seperti gini. Kamu melihat ada orang sakit dan susah, menderita. Keluarganya juga susah, menderita. Kamu ingin karena kamu cinta kasih terhadap orang tersebut dan keluarganya, kamu empatinya tinggi, kamu ingin melakukan sesuatu untuk membantu meringankan penderitaan orang tersebut dan mungkin orang-orang lain yang mirip dengan situasi tersebut. Akhirnya kamu memilih apa? Kamu masuklah ke medical industry. Kayak gitu. Kamu netral. Saya netral. Bahwa saya akuin bahwa informasi skill untuk kedokteran saya itu kurang. Maka saya akan belajar. Mencarilah informasi. Masuklah ke kuliah ini, masuklah cari tahu skill-skill ini. Melalui internet, YouTube, segala macam, terserah. Atau buku-buku kedokteran, terserah. Intinya meningkatkan informasi. Dan habis itu kita memilih keputusan tersebut demi membantu orang-orang tersebut. Kayak gitu. Berdasarkan cinta kasih yang cukup besar, kita melakukan, kita pikirkan untuk cara mencapai tujuan tersebut. Tindakannya sumber udah cukup besar. Ilmu-ilmu kemampuan berdasarkan pikiran yang sadar, kamu mengumpulkan informasi, mendapatkan ilmu-ilmu yang cukup kuat. Habis itu berikhtiar, kamu memastikan bahwa kamu harus bisa mengabsorb knowledge tersebut dan menjadilah dokter yang beretis atau skill-nya itu tinggi. Ini, contoh ini berlaku kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain selain kedokteran ya. Seperti apa? Seperti polisi, pemadam kebakaran, bahkan juga termasuk dengan bela diri. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi, contohnya saya yang udah kasih itu dari skala kecil ke skala besar. Oke, bisa saja
mungkin bisa para penonton bisa share di komen, kira-kira yang selama ini kalian menjalani hidup, apakah ada mungkin hampir mirip dengan cara di channel ini, di video ini, melatih diri, di-apply ke dalam kehidupan kalian, atau mungkin bisa saja dari penonton setelah denger ini mencoba dan mungkin bisa share apakah ini berhasil kepada Anda atau tidak. So, di video selanjutnya saya akan membahas summary makna kehidupan part 2, yaitu untuk dari melatih diri punya perspektif dan kesan pesan dari saya mengenai makna kehidupan. Okay, so it's gonna be one full summary untuk merangkum yang dari episode awal sehingga episode terakhir ini. Episode awal itu bukan episode pertama ya, maksudnya episode yang introduction terhadap melatih diri sehingga episode hari ini kayak gitu. Dan di situ juga akan ada ilustrasi-ilustrasi. So, mudah-mudahan dengan video episode kali ini bisa bermanfaat kepada kalian semua. Dan ingat, selalu bahagia and stay happy. Thank you and see you in the next video. Bye-bye. There's no right or wrong. There's no baik ataupun buruk. Itu semuanya netral.